Saya mau daftar arbitrase ini. Di sini saya akan membahas mengenai permohonan arbitrase. Di dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, di dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pemohon kepada Sekretariat BANI. Jadi di dalam video tersebut pemohon sudah jelas membawa persyaratan-persyaratan yang disetorkan kepada Sekretariat BANI, termasuk dengan perjanjian tertulis antara pemohon dan termohon. Dan selanjutnya terkait biaya arbitrase, biaya pendaftaran. Nah, untuk biaya pendaftaran sendiri di dalam undang-undang tidak secara spesifik mengatur bahwasanya pendaftaran arbitrase itu dibayarkan di awal pada saat pendaftaran. Namun di dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu di dalam pasal 6 ayat 5, permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Jadi di dalam video tersebut pemohon membayarkan dengan sejumlah yang sudah ditentukan dan sudah dibayarkan kepada Sekretariat BANI di saat awal pendaftaran. Silakan duduk dulu, Pak. Gimana, Pak? Ya, jadi saya ini kan PPK dulu sama partner saya. Nah, kita sudah sepakat kalau misalnya kita ada suatu konflik kita selesaikan di arbitrase. Makanya saya mengajukan pendaftaran ini ke lembaga BANI. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian suatu sengketa di arbitrase, yang dimana penyelesaian ini itu didasarkan oleh suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini itu ada yang dibuat sebelum adanya sengketa dan setelah adanya sengketa. Nah, untuk yang sebelum ada sengketa itu namanya Pactum de Compromitendo. Itu sudah diatur di pasal 7 dan 8. Jadi pasal 7 dan 8 ini bunyinya untuk pasal 7 itu para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Nah, jadi ketika para pihak ini mempunyai suatu sengketa, mereka sudah mempunyai penyelesaian karena mereka sudah membuat suatu perjanjian sebelum adanya sengketa. Nah, itu sudah diatur di pasal 7. Lalu di pasal 8 bunyinya ayat 1, dalam hal timbul sengketa pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, fax, mili, email atau dan lain sebagainya. Lalu ayat 2, surat pemberian pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu memuat dengan jelas nama, alamat para pihak, terus penunjukan kepada klausula, terus perjanjian atau masalah yang menjadi sengketanya, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut apa, terus perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter. Itu apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Nah, yang dimaksud di pasal 8 ini adalah satu syarat-syarat atau kriteria yang dimana permohonan itu nanti diberitahukannya melalui
surat tercatat atau enggak telegram dan lain sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk pasal 2-nya itu menegaskan yang di di ayat 1-nya, mohon maaf. Nah, jadi dari tugas video yang kita kerjakan, yang udah kita bikin, itu kita memakai pasal 7 dan 8 yang dimana itu fakta de compromitendo. Nah, tapi ada lain lagi, itu akta de compromise. Nah, akta de compromise ini itu sudah akta de compromise ini suatu perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa. Nah, jadi ketika sengketa itu baru muncul, akta de compromise ini dibuat, perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, untuk bunyi pasal 9 itu dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi. Nah, itu persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Jadi untuk para pihaknya itu harus menyetujui untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, dan itu dicatatkan secara tertulis setelah sengketa. Nah, seperti itu. Terus di ayat 2, dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 yang tadi saya sudah jelaskan. Perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Jadi ketika para pihak ini tidak bisa menandatangani perjanjian tersebut, itu bisa dibuatkan oleh notaris, yang dimana nanti dibuatkan akta notaris. Terus di ayat 3, perjanjian tertulis dimaksud di ayat 1 tersebut itu memuat masalah yang disengketakan itu apa, lalu nama lengkap dan tempat tinggal para pihaknya, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter, terus tempat arbiter, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa. Lalu di ayat 4, perjanjian tertulis yang tidak dimuat hal sebagaimana di ayat 3 batal demi hukum. Jadi kalau semisal di ayat 3 ini tidak memenuhi, itu di ayat 4 itu bakalan batal demi hukum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di pasal 7, 8, dan 9 itu ada pembeda. Nah, pasal 7 dan 8 ini Pactum de compromitendo, yang dimana suatu perjanjian ini dibuat sebelum adanya sengketa. Jadi itu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Tapi kalau misal yang pasal 9 ini akta de compromise itu dibuat setelah sengketa itu terjadi. Nah, itu suatu penyelesaian sengketa dipilih ketika mereka tidak punya perjanjian, akhirnya dibuat suatu perjanjian tersebut untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan pasal 7, 8, dan 9 yang sudah kita ketahui maksud dari pasal-pasal tersebut itu apa. Terima kasih. Ya, boleh saya cek dulu ya. Boleh, silakan. Ini atas nama Pak siapa? Pak Giga. Sebentar saya cek dulu ya. Ya. Baik, ini sudah ada surat permohonan arbitrase. Ya. Ini juga sudah ada perjanjian arbitrase ya Pak, antara kedua belah pihak. Untuk di perjanjian arbitrasenya ini udah ada nama dan alamat para pihak. Lalu ada penunjukan klausula atau perjanjian arbitrase yang baru. Terus ada, ini sudah ada dasar tuntutan ya Pak, atau juga yang dituntut?
sore. Udah selesai sama nominalnya. Bentar ya Bapak, saya buatkan notanya terlebih dahulu. Ini untuk nota pembayarannya ya Pak. Baik, untuk selanjutnya saya menginfokan ya Pak. Kebetulan karena arbitrase ini membutuhkan arbiter, jadi untuk besok atau mungkin 2 hari lagi Bapak bisa datang ke sini kembali bersama termohon untuk pemilihan arbiter. Karena untuk pemilihan arbiter ini harus dipilih baik dari pemohon ataupun baik pemohon dan juga dari termohon. Ada pertanyaan lagi Pak? Cukup. Jadi Bu, ini kan udah selesai semua ya? Terima kasih ya Bu. Selamat sore. Selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Ika yang kemarin. Ya, benar. Kalau ini dengan Pak siapa? Pak Raymond, Pak. Baik, silakan duduk dulu, Pak. Jadi begini Pak, kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Ika bahwa dalam proses arbitrase ini harus memilih arbiter. Dan untuk pemilihan arbiter ini harus sesuai kesepakatan baik dari pemohon yaitu Pak Ika dan juga termohon Pak Ika. Oh, iya. Jadi untuk arbiter ini kami memiliki 2 opsi, yaitu arbiter tunggal dan juga arbiter majelis. Mungkin dari pihak Pak Ika dan juga Pak Rema bisa berdiskusi terlebih dahulu mengenai arbiter. Dan juga saya inginkan kembali untuk arbiter ini jumlahnya ganjil ya Pak. Oh, ganjil. Ya, jadi mengapa jumlahnya ganjil? Untuk mendapatkan suara terbanyak. Mungkin diskusi terlebih dahulu Pak. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penunjukan arbiter. Jadi jika para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka diperlukan penunjukan arbiter dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, penunjukan arbiter ini bukan sembarangan orang bisa menjadi arbiter. Terdapat syarat-syarat untuk menjadi arbiter dan ditunjuk sebagai arbiter. Nah, untuk syarat menjadi arbiter ini ada di pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi untuk syarat pengangkatan arbiter ini yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai arbiter harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum, lalu yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun, yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Lalu yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial ataupun kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan yang terakhir, memiliki pengalaman atau menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Nah, untuk di video yang kami berikan dalam videonya itu para pihak menunjuk arbiter tunggal. Nah, untuk arbiter tunggal sendiri itu sudah diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Nah, untuk penunjukan arbiter ini juga berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Lalu untuk di pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal. Para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Jadi baik arbiter tunggal ataupun arbiter majelis harus dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak seperti itu. Jadi kamu mau tunggal Satu. sama berarti ya, sepakat ya? Ya Bu, dari kita sepakat tunggal. Baik, untuk arbiter berarti sesuai kesepakatan Pak Ika dan Pak Rema tunggal. Ya. Untuk pemilihan arbiter sendiri mau dipilih dari para pihak atau dari kami? Pas. Ya, pasrah aja nggak apa-apa dari diberikan dari situ. Untuk arbiter berdasarkan pilihan kami ya Pak. Dan untuk mengenai persidangan akan kami infokan selanjutnya kapan dan di mana. Mungkin Ya. untuk hari ini untuk pemilihan arbiter saja. Mengenai jadwal sidang nanti kami infokan kembali ke Pak Ika dan Pak Rema. Siap. Infokannya apa? Nanti saya
Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir pada sidang arbitrase kali ini. Saya langsung buka saja persidangan pada hari ini, yaitu sidang nomor 356 perkara lawan prestasi antara pemohon Bapak Fikar dan pemohon Bapak Rema. Selanjutnya proses acara arbitrase. Proses acara arbitrase ini dimulai dari persidangan arbitrase dan pemaparan kasus, jawaban termohon hingga putusan. Untuk proses acara arbitrase sendiri telah diatur di dalam pasal 27 hingga pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 27 telah dijelaskan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup, yang dimana di video tersebut dilakukan secara tertutup. Kemudian di pasal 28, bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase. Para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Dalam video tersebut, para pihak telah sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di pasal 29 telah dijelaskan juga mengenai bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kemudian telah dijelaskan juga di pasal 39 berisi setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Kemudian yang terakhir di pasal 48 telah dijelaskan bahwa pemeriksaan atas sengketa arbitrase ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dengan persetujuan para pihak, dan apabila diperlukan sesuai ketentuan pasal 33 jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Sidang arbitrase pada tanggal 9 Desember 2025 saya buka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Sebelum memulai pada agenda hari ini, para pihak yang pertama pemohon bisa maju sebentar untuk menyerahkan identitas. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita mulai agenda yang pertama, yaitu penjelasan kronologi dari pihak pemohon. Untuk ketiga selaku pemohon bisa tolong dijelaskan sedikit kronologi permasalahan sengketa terkait dengan prestasi yang dilakukan oleh termohon. Ya, jadi begini. Saya kan punya usaha, Ibu. Jadi saya mempunyai partner untuk mencari bahan mentah. Jadi saya punya usaha, lalu saya mencari bahan mentahnya, yaitu saya biasanya beli ke termohon, yaitu Bapak Rema. Di mana saya waktu itu membeli besi bahan mentahnya karena saya membutuhkan untuk bahan baku dari pembuatan kursi. Nah, di sana saya pesan besinya itu 500 pieces. Nah, namun ketika dikirimkan itu yang datang benar 500, namun 400-nya dalam kualitas yang normal, tapi yang 100-nya itu dalam kualitas yang tidak normal. Yang dimana itu dari 100 piecesnya sudah mulai berkarat. Jadi saya untuk membuat 500 kursi itu terkendala, dan saya merasa dirugikan bahwa seharusnya saya mendapatkan kualitas yang normal semua gitu, tanpa ada yang cacat. Nah, jadi itu hambatan, dan saya merasa dirugikan karena saya sudah merasa membayar penuh, tapi hak saya tidak terpenuhi gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fikar.
Kemudian untuk pihak termohon, apakah ada pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh pemohon? Ada yang mulia. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sebenarnya saya dengan pemohon, saya selaku termohon, sebenarnya kita ada hubungan baik kerjasama itu selama kurang lebih kurang lebih 15 tahun. Untuk biasanya memang betul Pak Giga itu sering memesan kepada saya yaitu besi, dan kita selama bekerja sama selama kurang lebih 15 tahun ini baru kali ini saya dengan pemohon itu mengalami masalah, dan pada saat saya cross check itu ternyata masalahnya ada di pengiriman barang yang diminta oleh pemohon Pak Giga dengan barang yaitu besi, dan jumlahnya itu sekitar 500 pieces, dan dari saya sendiri selaku owner dan saya juga mempunyai karyawan dan sudah saya cross check, dan saya sendiri ikut memastikan karena saya pastikan bahwasanya pemohon ini adalah salah satu loyal customer dari saya, dan saya pastikan barang yang pemohon pesan itu sesuai dengan spesifikasi dan sudah melewati tahap quality control dari perusahaan kami, seperti itu ya mulia. Dan pada saat pengiriman juga saya ada bukti-buktinya. Pada saat QC kan dari SOP kami memang ada sebelum pemakingan dan setelah proses pengiriman itu dokumentasinya ada semua, seperti itu ya mulia. Jadi saya pastikan untuk barang yang saya kirim, saya pastikan itu memang sesuai spesifikasi yang diminta oleh penggugat, seperti itu. Baik, terima kasih untuk termohon. Di sini saya ingin bertanya sedikit pada termohon. Untuk quality control yang tadi sudah disebutkan oleh termohon itu apakah sudah sesuai SOP, dan apakah dari owner sendiri itu sudah memastikan bahwa pegawai-pegawai yang melakukan QC itu sudah sesuai dengan SOP, sehingga kalau misalnya sudah sesuai SOP kan besi-besi yang dikirimkan kepada pembeli atau pemohon itu bisa sampai dalam keadaan yang sempurna. Izin menjawab yang mulia, saya juga sudah mengkonfirmasi ke karyawan saya, terlebih pada saat pemesanan dari pemohon itu termasuk dalam kategori yang banyak ya. Jadi saya terjun langsung karena saya memastikan ini selaku yang diberikan amanah ya, itu saya ingin memastikan bahwasanya barang yang saya kirim itu sesuai dengan apa yang dipesan, dan saya memastikan bahwasanya besi sejumlah 500 pieces itu terkirim dan sesuai spesifikasi, dan sudah saya cek ke karyawan bahwasanya sudah aman, seperti itu ya. Baik, untuk baik dari pemohon atau termohon ini berarti sebelumnya sudah melalui proses mediasi untuk menyelesaikan perkara ini, tapi belum ada titik temu begitu ya. Jadi langsung mengarahkan permasalahan ini ke arbitrase. Iya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada pemohon, yaitu Bapak Giga. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa dari 500 set besi yang dikirimkan oleh termohon ke pemohon itu ada 100 setnya yang nggak normal atau tidak normal. Itu bisa tolong dijelaskan Pak, tidak normalnya seperti apa, atau tidak sesuai spesifikasi atau karakteristiknya? Ya, jadi gini Bu, sebenarnya saya kan membeli 500 pieces dan 100 piecesnya itu tidak normal, dan yang saya maksud itu adalah di depannya adalah barang itu, besi itu dari 100 itu cetek produk, jadi mana dari termohon itu menjanjikan mengirim besi yang mungkin nggak seperti biasanya dikirimnya, tapi beliau itu menjanjikan grade yang sama.
Namun ketika beliau mengirimkan besi tersebut dan sampai pada tempat saya, itu tidak sesuai, dimana 100 tersebut itu tidak sesuai, ada cacat produk, ada ketebalan yang tidak sama, lalu ada sedikit kropos dan ya ada pendek dikit gitu. Nah jadi saya sebagai pelaku usaha yang ingin membuat kursi itu merasa kesusahan gitu, karena besi tersebut susah untuk dikelola. Nah maka dari itu saya minta pertanggungjawaban dari termohon untuk tanggung jawab dari termohon bagaimana. Jadi yang saya maksud tidak normal itu adalah catat produk yang dari ketebalan besi itu juga ada yang tidak sama, kalau ada yang tenor, ada yang sedikit keropos, dan ada beberapa juga yang berkarat gitu. Walaupun tidak banyak, tapi dari 100 tersebut ada berbagai macam pencetakan produk. Baik, terima kasih pemohon. Untuk dari termohon apakah ada tanggapan atas jawaban pemohon? Ya, saya menanggapi. Jadi pada intinya saya sudah sempat berkomunikasi. Memang dari 15 tahun saya bekerja sama dengan pemohon ini, memang baru kali ini ada perbedaan bahannya. Cuma saya dulu memang sudah konfirmasi ke pemohon bahwasanya saya kontak by telepon, itu saya konfirmasi bahwasanya kalau untuk besi yang saya kirimkan itu memang bahannya berbeda, namun saya menjamin bahwasanya besi itu sama untuk dengan spesifikasi yang beliau minta itu sama. Nah, dan saya juga memastikan dari tim produksi dan tim QC saya pada saat melakukan riset tersebut juga sudah saya sampaikan bahwasanya barang yang akan dikirim ini benar-benar dicek dan di QC dengan sedemikian rupa bahwa kalau memang ada cacat apa yang dibilang termasuk tadi kropos, terus ada dari ketebalannya yang tidak sesuai. Jadi saya sudah meminta ke tim karyawan saya yang bagian QC itu, memang saya suruh ingkirkan dulu, maksudnya untuk di sortir dulu seperti itu. Dan pada saat pengiriman saya lihat di foto pada saat packaging itu memang ya barangnya memang sudah ini sesuai dengan apa yang pemohon minta, itu sudah sesuai spesifikasinya. Dan terkait perbedaan bahan itu saya juga sudah mendapat persetujuan lisan dari pemohon seperti itu. Jadi di sini dari 500 set besi yang dikirimkan ke pemohon itu 400-nya menggunakan material awal, tapi 100 set yang lain itu materialnya sudah berubah gitu ya. Jadi nggak sesuai sama yang 400-nya lain. Ya, jadi izin jawab terkait memang 400 itu karena kita bahannya masih mencukupi. Dari 400 itu akhirnya kita produksi besi dengan bahan yang lama. Dan untuk yang 100 itu pada saat di pertengahan produksi itu memang saya konfirmasi dulu ke pemohon seperti itu. Jadi semua juga menyetujui kok terkait perbedaan bahan yang saya pakai seperti itu. Baik, dari pemohon apakah memang sebelumnya sudah dikonfirmasi secara lisan oleh termohon bahwa ada perubahan material? Ya, Dan apakah pemohon memang sudah menyetujui? saya menyetujui, tapi dengan persyaratan dengan kualitas yang sama seperti sebelumnya. Tapi kan yang dikirimkan oleh termohon itu tidak sesuai dengan yang dikirimkan oleh termohon. Nah maka dari itu saya merasa dirugikan, karena saya kan juga mengeluarkan nominal tidak sedikit ibu. Maka dari itu kan saya meminta pertanggungjawaban dari termohon supaya kerjasama kita masih bisa terjadi dengan baik.
Baik, terima kasih pemohon dan termohon untuk penjelasannya terkait sengketa yang terjadi. Saya rasa untuk agenda sidang pertama hari ini sudah cukup. Untuk sidang selanjutnya nanti kita akan melakukan pemeriksaan saksi. Jadi dari pemohon maupun termohon bisa menghadirkan satu saksi yang mengetahui atau memahami sengketa tentang bahan besi yang dianggap tidak normal ini. Untuk sidang selanjutnya bisa kita laksanakan 1 minggu dari sekarang. Sekarang tanggal 9 Desember, jadi bisa dilaksanakan tanggal 16 Desember ya. Untuk para pemohon dan termohon bisa diharapkan menghadirkan saksi yang memahami. Untuk sidang hari ini, sidang perkara nomor 356 di Surabaya tanggal 9 Desember 2025, saya nyatakan tutup. Baik, terima kasih Bapak sekalian sudah hadir di sidang hari ini. Saya akan buka persidangan hari ini, yaitu sidang dengan nomor perkara 356 dengan agenda sidang pemeriksaan keterangan dari saksi baik dari pemohon maupun termohon. Sidang nomor perkara 356 pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di dalam pasal 49 ayat 1, atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya. Jadi di dalam video tersebut sudah jelas dari perintah arbiter, pemohon dan termohon menghadirkan masing-masing satu saksi, dan saksi tersebut menjelaskan dan didengar keterangannya oleh arbiter. Yang ayat 2, biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta. Yang ketiga, sebelum memberikan keterangannya, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah. Nah, di dalam video tersebut juga sudah jelas bahwasanya saksi tersebut dilakukan sumpah oleh arbiter. Jadi sumpah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwasanya apa yang saksi berikan keterangannya itu benar-benar keterangan yang sesuai dan tidak diada-ada atau tidak berbohong, seperti itu. Baik, dari pemohon bisa diperkenankan untuk menghadirkan saksi pada hari ini. Bisa. Terima kasih. Saksi yang sudah hadir boleh tolong ke depan untuk menyerahkan identitas dan melakukan sumpah sebelum lanjut ke pertanyaan saksi. Atas nama Farah Salsabila Asra Putri. Ya. Terima kasih. Saya akan langsung mulai sumpahnya. Boleh tolong tangannya seperti ini. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya
tolong disebutkan saat ini posisi saudara Farah di PT Prima Furnitur itu seperti apa? Saya di PT Prima Furnitur sebagai checking, kayak pegawai checking, menerima barang setiap pengiriman itu saya. Untuk di posisi tersebut sudah berapa lama saudara Farah? Saya di PT ini sejak awal waktu Bapak Tiga Bapak PT itu sendiri dari awal. Itu berarti sekitar tahun 2000 ya? Ya. Untuk saudara Farah sendiri apakah mengetahui adanya sengketa antara PT Prima Furnitur dan CV Baja Nusantara? Ya, saya tahu. Boleh tolong dielaborasi sedikit bagaimana saudara mengetahui sengketa yang terjadi tersebut? Waktu saya kan bagian checking, jadi pengiriman besi yang dipesan PT saya ke Bapak Rema selaku ownernya itu kan biasanya dari besi untuk kursi ya, pembuatan kursi itu selalu dari udah 15 tahun bekerjasama dengan CV-nya Bapak Rema gitu. Nah itu biasanya kita pesannya di grade A dari sejak awal 15 tahun sejak kerjasama itu perjanjiannya emang grade A dan selalu itu terus yang kita pesan gitu. Nah terakhir kemarin itu yang menyebabkan kita sengketa ini itu kami pesan 500 piece besi. Kemudian waktu datang saya melakukan pengecekan keseluruhannya, memang benar 500 sudah sesuai, tidak kurang dan tidak lebih 500. Namun 100 itu terdapat beda material daripada 400 piece yang saya terima waktu itu. Jadi perbedaan itu kayak besinya itu kayak nggak baik gitu, beda lah, kelihatan materialnya itu beda. Jadi dari 500 besi yang dipesan oleh PT Prima Furnitur dan saat saudara Farah melakukan pengecekan itu ada 100 besi yang tidak sesuai gitu ya, sedangkan yang 400 itu sudah sesuai. Itu boleh tolong dijelaskan bagaimana saudara memahami adanya ketidaksesuaian material atau besi yang biasanya saudara terima saat memesan dari CV Baja Nusantara? Material yang membedakan dari 400 itu biasanya itu kayak yang saya temukan di 100 piece-nya ini ya, ada beberapa yang kropos tipis gitu, kropos tipis, tapi nggak kropos banget jadi tipis, tapi kan kelihatan kalau kropos ya. Habis itu ada beberapa yang apa namanya berkarat juga, terus juga ada beberapa sedikit yang penyok ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena benturan atau nggak tahu kenapa, yang jelas penyok itu yang kelihatan banget kalau penyok, kalau hanya berkarat dan kropos kan hanya samar gitu kan. Jadi memang waktu saudara membuka box yang berisi besi itu memang sudah dalam keadaan tidak sesuai gitu. Ya, yang 100 itu tidak sesuai pada saat saya. Baik, terima kasih untuk keterangan dari saksi pemohon. Silakan kembali ke tempat itu. Terima kasih. Selanjutnya dari saksi termohon yaitu CV Baja Nusantara, apakah sudah menyiapkan saksi? Sudah, dari kami menyiapkan satu. Boleh diperkenankan ke saksinya masuk ke ruangan sidang. Silakan. Untuk saksi dari termohon atau CV Baja Nusantara bisa tolong ke depan dan menyerahkan identitas serta membacakan sumpah. Di sini saksi atas nama Salsabila Nova. Saksi boleh tanya seperti ini dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan duduk kembali. Baik, saudara Salsabila Nova ya? Ya, Saudara Salsabila Nova di sini di CV Baja Nusantara posisinya sebagai apa? untuk di perusahaan CV Baja Nusantara sendiri saya sebagai pegawai quality control. Boleh beritahu berapa lama sudah bekerja di CV Baja Nusantara? Kurang lebih sudah 8 tahun saya bekerja di CV
ini dari sekitar tahun 2017. Saudara Salsa sebagai pegawai quality control di sini apakah memahami adanya sengketa antara PT Prima Furnitur dan JP Basa Nusantara? Untuk sengketa antara perusahaan Pak Mika dan juga Pak Rema, saya mengetahui. Boleh tolong dijelaskan bagaimana saudara mengetahui dan memahami adanya sengketa ini? Jadi yang saya ketahui perusahaan kami sebagai media brand Mesta itu sudah bekerja selama cukup lama dengan perusahaan dari Pak Mika. Namun yang saya tahu beberapa waktu terakhir ini perusahaan dari Pak Mika itu komplain ke perusahaan kami karena dari 100 besi, dari 500 besi yang kami kirim ternyata ada 100 besi yang produknya itu tidak sesuai. Baik, kalau dari saudara saksi sendiri apakah mengetahui bahwa memang dari JP Basa Nusantara itu ada perubahan material besi dari yang sebelumnya grade A terus kemudian berubah material? Untuk perubahan dari material sendiri saya mengetahui bahwa memang ada perubahan material yang kami lakukan, dan tetapi perubahan material itu sudah kami infokan kepada perusahaan Pak Jika bahwa material yang kami ubah ini kualitasnya itu hampir sama dengan grade A yang biasa digunakan oleh Pak Jika. Baik, memang berarti ada perubahan material dan menurut JP Basa Nusantara itu kualitasnya masih sama material yang sebelumnya gitu. Iya. Cuman tadi perbedaannya ada di seperti apa tadi kok bisa jadi Perbedaannya cuma sedikit sih, mungkin ada di beratnya, terus ada di bahannya. Cuman perbedaan itu nggak terlalu signifikan gitu loh, karena kualitasnya memang dari kami itu tetap berusaha untuk kualitasnya itu sama dengan grade A yang biasa dipesan oleh Pak Tegar. Dan kami juga memang sudah menginfokan Pak Tegar bahwa ada perubahan material yang kami lakukan, dan itu sebenarnya kami infokan secara lisan. baik, berarti memang ada perubahan sedikit terkait beratnya gitu ya, yang tidak sama dengan materi sebelumnya. Paus, aku nggak ngerti nanya apa lagi. Sudah selesai nggak? Boleh dengar dulu. Ini kan langsung ngomong terima kasih dulu. Baik, terima kasih keterangan dari saksi termohon JP Basa Nusantara. Untuk saudara Salsa bisa diperkenankan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, untuk sidang hari ini terkait keterangan saksi dari pihak pemohon PT Prima Furnitur dan termohon JP Basa Nusantara saya rasa sudah cukup. Setelah ini kita akan lanjut ke sidang selanjutnya, agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan dari arbiter terlebih dahulu dan kemudian akan dibacakan putusan arbitrasenya. Untuk pembacaan putusan arbitrasenya dilaksanakan 1 minggu dari sekarang. Apakah saudara pernah pemohon maupun termohon? Jadi akan dilaksanakan pada 23 Desember 2025 ya. Baik, untuk sidang hari ini terkait pemberian keterangan saksi dari pemohon dan termohon saya nyatakan ditutup. Selamat pagi, terima kasih untuk para pihak, baik pihak pemohon maupun termohon yang sudah hadir pada agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan untuk perkara nomor 356. Untuk agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Setelah dilakukannya berbagai macam proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dari pendaftaran hingga persidangan, tibalah pada putusan arbitrase itu sendiri yang sebagaimana diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
Hal itu juga sudah tercantum di dalam video karena berdasarkan video dari sidang pertama yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dan pemeriksaan perkara ditutup pada tanggal 16 Desember 2025 dan putusan arbitrase itu sendiri diucapkan pada tanggal 23 Desember 2025. Baik, di sini saya selaku arbiter tunggal untuk penyelesaian sengketa antara PT Prima Furnitur melawan CV Baja Nusantara akan membacakan putusan untuk perkara nomor 356. Menimbang bahwa berdasarkan kontrak jual beli rangka besi bukan kursi kantor, para pihak yaitu PT Prima Furnitur dan CV Baja Nusantara telah sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul dari kontrak tersebut akan diselesaikan melalui jalur arbitrase di lembaga arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menimbang bahwa termohon arbitrase mengajukan pembelaan bahwa perubahan material yang dilakukan oleh termohon yaitu CV Baja Nusantara telah disepakati oleh pemohon yaitu PT Prima Furnitur melalui lisan. Menimbang bahwa pemohon memiliki bukti berupa penerimaan barang besi ketika diterima berupa foto atau video yang masih di dalam box dan ketika keluar dari box tersebut. Menimbang bahwa pemohon menuntut kompensasi atas kerugian operasional akibat terhentinya produksi sebesar 20 juta rupiah. Memutuskan nomor 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum termohon untuk mengembalikan salah. Jika terjadi bagian memutuskan. Ya. Langsung. Baca Pak. Memutuskan. Memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum termohon untuk mengganti rugi sebesar 20 juta rupiah kepada pemohon. 3. Menghukum termohon untuk memenuhi putusan ini dalam waktu 45 hari sejak putusan ini dibacakan. Menyatakan putusan majelis arbitrase atau arbiter tunggal ini sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak baik pemohon maupun termohon. Menetapkan agar resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya para pihak dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Arbitrase. Demikian putusan ini diucapkan dan diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Desember di ruang sidang lembaga arbitrase, di mana arbiter tunggal yang terdiri atas saya sendiri yaitu Nikita Rakasara dihadiri oleh pemohon dan termohon. Baik, demikian putusan arbiter terkait perkara nomor 356 antara pemohon yaitu PT Prima Furnitur dan termohon yaitu CV Baja Nusantara. Sidang pembacaan putusan arbitrase ini saya nyatakan ditutup dan selesai. Ini saya mau mendapatkan putusan arbitrase. Ini saya selaku arbiternya yang sudah memeriksa dan memutuskan perkara. Kemudian setelah dibacakannya putusan tersebut, berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam waktu 30 hari, paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ayat 2, penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Ayat 3, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ayat 4, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Yang ayat 5, semua biaya berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Di video yang telah kami tampilkan sebelumnya,
Khususnya di pasal 59 ayat 4 disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka apabila para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ini, khususnya termohon yaitu pihak CV Baja Nusantara, apabila tidak memberikan ganti rugi sebesar 20 juta rupiah kepada pemohon yaitu PT Prima Furnitur, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jadi arbiter sebagai pihak yang membantu untuk menyelesaikan sengketa ini harus mendaftarkan dulu putusan arbitrase tersebut di pengadilan negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, baru bisa termohon tersebut melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan sejumlah ganti rugi tersebut. Kemudian untuk pasal 60, hal itu mendukung pernyataan yang ada di pasal 59 karena pasal 60 pada intinya menyebutkan bahwa putusan arbitrase sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Saya terima dulu ya Bapak. Saya periksa dulu. Untuk berkas-berkasnya sudah lengkap, tapi Ibu harus menunggu. Nanti saya akan buatkan akte mengenai pendaftaran putusan arbitrase. Mungkin besok atau paling lambat 2 hari lagi Ibu kesini untuk melakukan tanda tangan di akte putusan arbitrase. Nanti boleh tolong dihubungi gitu ya. Nanti kami akan berikan info ke Ibu apakah sudah bisa melakukan tanda tangan atau tidak. Untuk dihubunginya nanti lewat email atau apa? Oh ya, saya perlu minta nomor WA-nya Ibu. Ya boleh. Saya tulis langsung. Oh ya, tulis di handphone saya saja. Ini dengan nama siapa? Ini dengan Mbak Syed. Saya Salsa. Nanti saya infokan kembali ya. Baik. Terima kasih. Oh iya, pasti akan seperti ini. Kemarin kan saya bilang kalau perlu dibuatkan akte mengenai pendaftaran arbitrase, dan ini sudah ada mengenai akte putusan arbitrasenya. Silakan Ibu tanda tangan di sini. Saya baca sedikit dulu. Ini saya tanda tangan di sini ya. Baik, untuk akte putusan arbitrase ini sudah ditandatangani oleh panitera dan juga ditandatangani oleh arbiter dan sudah tercatat di pengadilan negeri. Untuk mengenai segala tahapan prosesnya juga sudah selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Salsa sudah dibantu